Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore pemirsa. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Program ini tayang setiap harinya pukul 4 sore waktu Indonesia Barat selama bulan Ramadan dan disiarkan di platform YouTube Masjid Miftahul Ittihad. Senang sekali saya Ahmad Alawiyatul Reza bisa menemani pemirsa semua dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Sebuah ruang untuk belajar, merenung, dan memperbaiki diri selama bulan suci Ramadan tahun ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sering disebut sebagai bulan penuh ampunan, rahmat, dan keberkahan. Namun, pertanyaannya, apakah semua orang yang menjalani Ramadan otomatis menjadi orang yang beruntung? Atau justru hanya orang-orang tertentu saja? Disinilah menariknya tema kita hari ini. Kita akan membahas siapa sebenarnya manusia yang paling beruntung di bulan Ramadan. Dan bagaimana agar kita termasuk di dalamnya. Untuk membahas tema yang luar biasa ini, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan nasihat bagi kita semua. Langsung saja mari kita sapa Pak Ustadz Said Karim. Beliau merupakan anggota lembaga Bajsul Masail PCNU Kota Surabaya dan sekaligus pengurus Lazisnu PCNU Kota Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Puasa hari ini gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah, lancar. Lancar, semoga masih lancar sampai akhir nanti ya pemirsa. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di program kita hari ini Pak Ustadz. Siap. Baik, langsung saja kita mulai. Ustadz, menurut pandangan Islam, siapakah sebenarnya manusia yang paling beruntung di bulan Ramadan? Apakah yang rajin ibadah, yang banyak sedekah, atau ada kriteria lain Pak Ustadz? Monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa jamaah Masjid Miftahul Ittihad yang dimuliakan oleh Allah, shaimin, shaimat rahimakumullah. Pada satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didengar oleh para sahabatnya mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Para sahabat lalu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan?" Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Tadi malaikat Jibril mengatakan kepadaku, khaba wa khasir, celaka dan rugi orang-orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Para jemaah Masjid Miftahul Ittihad yang dimuliakan oleh Allah. Maka dengan ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan karunia Allah, maka kita berusaha bagaimana kita bisa masuk terhadap golongan yang beruntung di dalamnya.
Lalu siapa orang yang beruntung di bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah orang-orang yang mengubah persepsinya bahwa bulan suci Ramadan adalah bukan bulan yang biasa-biasa saja, tetapi bulan suci Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh dengan kebahagiaan. Sehingga mereka menyambut dengan bulan suci Ramadan dengan penuh dengan kegembiraan, dengan penuh rasa cinta, dengan penuh sukacita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul, katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmatku dan karuniaku maka hendaklah engkau berbahagia, karena itu adalah yang paling baik dibandingkan apa yang engkau kumpulkan. Maka dunia yang dikejar oleh manusia, harta yang dikumpulkan oleh manusia, dan jabatan yang terkadang diperebutkan oleh manusia, itu tidak ada apa-apanya, sia-sia kalau tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi, orang yang beruntung di bulan suci Ramadan adalah orang yang mengubah persepsinya, sehingga mereka menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh dengan kebahagiaan, dengan penuh dengan sukacita, dengan penuh dengan cinta. Lalu yang kedua, orang yang beruntung di bulan suci Ramadan adalah orang yang senantiasa berusaha untuk meraih sebanyak-banyaknya peluang di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan membuka pintu-pintu surga. Al-Imam An-Nakhai menjelaskan bahwa yang dimaksud pintu-pintu surga itu adalah dilipat gandakan pahala di bulan suci Ramadan. Maka orang yang beruntung di bulan suci Ramadan adalah orang yang berlomba-lomba bagaimana kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Orang yang berlomba-lomba bagaimana mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Lalu yang ketiga, orang yang beruntung di bulan suci Ramadan adalah orang yang senantiasa introspeksi diri. Bagaimana nanti bulan suci Ramadan ini meninggalkan jangan sampai tidak banyak kebaikan yang kita lakukan. Bagaimana bulan suci Ramadan ini nanti meninggalkan kita tidak banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita. Maka senantiasalah orang-orang yang beruntung di bulan suci Ramadan ini selalu introspeksi. Dari hari pertama dia puasa, lalu hari kedua dia puasa, lalu hari ketiga dia puasa, dan seterusnya. Bagaimana dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, bagaimana dosa-dosa yang telah dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, orang yang beruntung di bulan suci Ramadan adalah orang yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 kategori orang-orang yang beruntung di bulan suci Ramadan. Jadi gini Ustadz, semisal ada orang itu cuman rajin ibadah terus, cuman rajin ibadah doang nih Pak Ustadz, puasa, sholat, itu apakah termasuk orang yang beruntung di bulan suci Ramadan?
Baik. Saya teringat dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman wahtisaban, dia ikhlas hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dzambihi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Maka yang perlu digarisbawahi dari lafal imanan wahtisaban. Kalau kita berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman, wahtisaban, ikhlas untuk melakukannya semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka dalam kehidupannya pasti ada yang berubah. Beda halnya orang yang berpuasa tidak didasari dengan iman. Beda halnya orang berpuasa tidak didasari dengan ihtisaban, ikhlas. Hanya ikut-ikutan misalnya. Tetangganya puasa, dia ikutan puasa. Orang rumahnya, orang tuanya misalnya berpuasa, dia takut untuk dimarahi. Kalau nggak puasa, dia dimarahi. Misalnya. Atau di dalam kampungnya karena mayoritas Islam, dia juga Islam, berpuasa semua, dia takut kalau tidak berpuasa, disangkanya dia tidak Islam misalnya. Maka dia ikut-ikutan berpuasa. Tetapi puasanya itu tidak didasari dengan imanan wahtisaban, maka sia-sia. Maka dia tidak akan kembali kepada dirinya dan insya Allah tidak akan ada perubahan pada kehidupannya. Oke, Masya Allah. Ini sangat-sangat menarik teman-teman. Mungkin langsung saja ini Pak Ustadz. Banyak pertanyaan ini. Yang pertama, Ustadz, banyak orang berpuasa, tapi tidak semua merasakan perubahan dalam dirinya. Apa yang membedakan orang yang benar-benar beruntung di Ramadan dengan yang hanya sekedar menjalani rutinitas puasa? Sekali lagi saya pertegas kembali bahwa ketika seseorang berpuasa itu didasari dengan iman dan juga ikhlas itu tadi wahtisaban, karena itu jelas dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, maka semua yang dilakukan itu maka akan kembali kepada dirinya, pasti ada perubahan dalam kehidupannya dan juga pasti akan mendapatkan pahala-pahala di bulan suci Ramadan, karena puasa pahalanya puasa di bulan suci Ramadan ini Allah sendiri nanti yang ngasih. Beda halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi khusus puasa Allah langsung yang memberikan. Lah kalau orang berpuasa tidak didasari dengan iman, tidak didasari dengan ihtisaban, ikhlas karena Allah, karena ada niat-niat tertentu misalnya, biar dikategorikan dia alim misalnya, biar dikategorikan anak soleh misalnya, tetapi di dalam hatinya tidak iman dan ihtisaban, maka tidak ada efek kepada dirinya, tidak akan kembali ke dalam kehidupannya. Dan saya pastikan tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Karena dia puasanya bukan karena iman, dia puasanya bukan karena ikhlas karena Allah. Itu kira-kira. Oke. Ini yang pertanyaan yang kedua Pak Ustadz. Ya. Amalan apa saja yang seharusnya kita prioritaskan agar tidak melewatkan Ramadan dengan sia-sia dan termasuk golongan orang yang beruntung? Amalan di bulan suci Ramadan yang harus kita prioritaskan itu ada 5. Yang pertama imsak. Kita menahan tenggorokan kita menahan mata kita menahan kuping kita menahan tangan kita menahan kaki kita, bagaimana kita tidak melanggar aturan, bagaimana kita tidak melanggar apa yang ditentukan oleh Allah, bagaimana puasa kita itu tidak batal, maka itu yang harus kita jaga. Yang kedua, amalan yang harus kita prioritaskan, yang kedua adalah perbanyak sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud,
witir, taraweh, sholat taubah, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Yang ketiga, yang harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan itu adalah khatmil Quran, menghatamkan Al-Quran. Kalau bisa satu hari 1 juz, kalau bisa satu hari 2 juz, tidak bisa misalnya, tidak bisa 2 juz 1 juz. Minimal kita perbanyak khatmil Al-Quran. Sekiranya misalnya minimal lah 1 bulan bisa hatam. Minimal, kalau bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, ya semampunya kita. Lalu yang keempat, sedekah. Perbanyak sedekah, perbanyak sedekah, sedekah. Sedekah kepada orang yang berpuasa. Sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Sedekah kepada masjid. Yang penting kita niatkan sedekah, sedekah, sedekah di bulan suci Ramadan. Lalu yang kelima, itu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 hal itu yang harus kita prioritaskan. Oke. Tadi cuma 4 Pak Ustadz. Yang ketiga hilang. Yang pertama yaitu imsak. Imsak. Harus kita menahan diri. Ya. Yang kedua, perbanyak sholat-sholat sunnah. Ya. Yang ketiga adalah perbanyak baca Al-Quran, khatmil Quran. Ya. Yang keempat, sedekah. Yang kelima, perbanyak doa. Oh ya, oke. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Dari penjelasan yang telah disampaikan, kita belajar bahwa keberuntungan di bulan Ramadan ini bukan soal siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling ikhlas dan sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Baik Ustadz, mungkin ada closing statement atau sepatah 2 kata yang ingin disampaikan terkait tema kita pada hari ini, Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi kepada para jamaah Masjid Miftahul Ittihad, bagaimana puasa di bulan Ramadan ini kita maksimalkan sebaik-baik mungkin. Persepsi kita, tanamkan dalam otak kita, tanamkan dalam hati kita bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang terakhir bagi kita. Belum tentu kita Ramadan yang akan datang kita dapat berjumpa lagi. Maka tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang terakhir, sehingga kita bisa maksimal dalam ibadah untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Oke. Baik, terima kasih Ustadz Said Karim yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua di sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat YouTube Masjid Miftahul Ittihad yang telah menyaksikan program indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Jangan lupa terus saksikan dan ikuti seluruh program-program Syiar Ramadan, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share agar kebaikan ini bisa sampai lebih banyak orang. Saya Ahmad Alawiyatul Reza beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.